9 hari lagi adalah fenomena keselarasan 9 bintang. Satu-satunya harapanku adalah bisa kembali ke zaman modern. Sarah. Ibu. Sarah, badanmu lemah. Jangan berlutut terlalu lama. Kamu mau apa? Bisa kasih tahu aku. Aku pemimpin tertinggi. Bisa kabulkan permintaanmu. Tidak perlu memohon sama dewa. Benar, Ibu. Kamu masih ada aku. Selama Ibu mau, aku akan berjuang mati-matian buat bantu Ibu mencarinya. Sini. Badanmu lemah. Jangan sampai masuk angin. Ayo, kuantar kamu balik ke kamar. Larasati mengirim Leci ke sini. Ibu cepat balik ke kamar buat coba. Dulu aku cuma dengar, Baginda dan Yang Mulia sangat menyayangi permaisuri. Kupikir itu agak berlebihan, tapi sekarang baru tahu, itu bukan rumor. Benar sekali, aku sangat iri sama permaisuri. Baginda, permaisuri, Yang Mulia, makan malam sudah siap. Apa mau dihidangkan sekarang? Aku masih punya urusan yang perlu ditangani. Jadi, tidak bisa makan bersamamu. PR-ku belum dikerjakan. Tidak bisa makan bersama Ibu juga. Kerjaan lebih penting. Setelah Ibu selesai makan, Ibu harus tunggu aku dan Ayah pulang. Lalu sama-sama pakai gembok cinta dan berdoa agar keluarga kita selalu bersatu. Joshua, ayo kita pergi. Bersatu? Sebelum melintasi waktu, Kronat Satria barang favorit. Setelah melintasi waktu, aku beri semua cintaku ke Jonas. Mendampinginya dari pangeran tidak dikenal, hingga menjadi penguasa tertinggi di dunia. Di hari pernikahan, Jonas berjanji setia sama aku seumur hidup, meskipun banyak yang menentang. Dekret Kaisar keluar. Kedepannya hanya Sarah yang akan menjadi penguasa haremku. Tahun pertama pernikahan, aku melahirkan anak buat dia, bernama Joshua Satria. Kamu sudah berjuang keras. Dekret Kaisar menunjuk Joshua sebagai putra mahkota. Selama 5 tahun menikah, Jonas memanjakanku seperti permata berharga setiap hari. Aku suruh tukang kebun tanam bunga persik yang kamu suka di belakang kebun. Awalnya kupikir kami akan terus bahagia. Sampai akhirnya, aku melihat sendiri suamiku bermesraan sama Tania. Putraku membantu menutupi perselingkuhan suamiku. Keluarga ini tidak akan bersatu lagi. Aku tidak mau. Suamiku dan anakku lagi. Ibu, ini mutiara cahaya malam Neora satu-satunya di dunia. Ibu tak perlu takut lagi saat petir di malam hari. Ada kita yang menemaninya tidur. Mana mungkin ibumu bisa takut? Sarah, Joshua sudah lumayan besar, jadi aku mencarikan guru baru buat Joshua, dan ingin kamu menemuinya juga. Hormat permaisuri, namaku Tania Cakra.
Ternyata mereka pergi menemani Tania kemarin. Kamu temani Joshua setiap hari. Tak perlu hormat lagi. Kak Tania, aku tidak mengizinkanmu berlutut. Terima kasih, Kaisar. Aku terima Jonas berpaling ke lain hati. Tapi aku tidak menyangka putra yang kukandung selama 10 bulan juga jatuh hati sama Tania. Lebih kagetnya lagi, mereka membawanya ke hadapanku agar bisa melihat Tania setiap hari. Bukankah ada guru istana yang mengajari Joshua? Kenapa mau mempekerjakan guru lagi? Guru Tania sudah lama berkelana. Pengetahuannya luas. Joshua juga bisa belajar banyak. Ibu, aku suka dengar guru Tania mengajar. Baiklah. Kak Jonas, aku takut tidur sendirian. Sayang, bukankah aku sudah datang? Ayah, kalian sudah selesai belum? Apa aku sudah boleh buka mata? Meskipun kamu sangat terburu-buru, kamu tetap tidak boleh menginginkanku sekarang. Joshua masih di sini. Apa yang kamu takutkan? Joshua ingin sekali kamu kasih dia adik laki-laki dan perempuan. Benar. Aku mau Kak Tania melahir banyak adik buat aku. Ayahmu menyayangiku setiap malam. Kamu tidak akan menunggu lama. Jangan menangis. Dia pantas menangis buat orang yang tidak setia. Tunggu sedikit lagi. Asalkan aku tunggu sebentar lagi. Hingga 9 bintang sejajar, aku bisa pergi dari sini. Dan kembali ke duniaku sepenuhnya. Sarah, sekarang masih pagi. Tidurlah lebih lama lagi. Joshua, ayo kita pergi. Permaisuri, Yang Mulia menyuruhku membawakan leci untuk Anda coba. Buang saja. Sepertinya putraku sudah lupa kalau aku bisa alergi makan leci. Tuan Tanyu, apa kamu yakin arah fenomena keselarasan 9 binatang di Tenggara? Permaisuri, aku yakin arahnya di Tenggara. Permaisuri, Anda berkali-kali memastikan hal ini. Apa ada masalah penting? Benar. Ini satu-satunya kesempatan yang aku punya. Kalau berhasil, aku kembali ke zaman modern. Gagal. Aku akan dikubur di dunia lain. Joshua, kamu suka tanya tidak? Yang Mulia masih kecil. Dia itu hanya menyukaiku saja. Mohon Permaisuri jangan menyalahkannya. Sarah, ku dengar kamu sudah kesini 5 kali bulan ini. Ada urusan? Ku dengar ada keselarasan 9 bintang. Pasti spektakuler. Baginda. Aku juga mau lihat, boleh? Tidak masalah. Nantinya aku bawa kamu ke Menara Pengamat Bintang. Sarah, Menara Pengamat Bintang ini, tempat kita menikah, sangat bermakna. Kedepannya, hanya Kaisar dan Permaisuri yang boleh menyaksikan acara besar. Salah, jangan salah paham. Aku Kumameraza, kejam kalau melarang orang lain mendekat hanya karena kita menikah. Benar, Ibu. Lagi pula, dibiarkan kosong juga, sayang. Lebih baik tambah 1 orang lagi. Terserah Baginda dan Joshua saja. Aku masih punya urusan yang perlu ditangani, jadi tidak bisa makan bersamamu. Kerjaan lebih penting. Aku ke hari guru baru Pak Joshua. Dan kamu harus temui dia juga.
Sejak kapan Sarahku mulai berubah? Sarah, aku hanya pangeran yang terpuruk. Tidak bisa kasih apa-apa ke kamu. Apa kamu akan menyesal? Jonas, aku tak mau apa-apa. Di duniaku, harus setia sama pasangan seumur hidup. Kalau kamu mengkhianatiku, aku akan hilang dari duniamu selamanya. Kari sampai ujung dunia, tak akan temukan jejakku. Kalau kamu berani pergi, aku akan mati-matian cari kamu. Jonas, kamu duluan yang ingkar janji. Sarah, besok adalah ulang tahunmu. Aku memutuskan mengadakan pesta istana termegah. Bagaimana menurutmu? Baginda putuskan saja. Kaisar selalu gelar pesta mewah buat permaisuri. Benar-benar hadiah spesial dari Kaisar. Sekarang hanya ada permaisuri seorang di harem. Jarang sekali ada cinta abadi di dunia ini. Bahkan kue di pesta ini dibuat langsung sama Yang Mulia. Benar-benar berbakti sekali. Cinta abadi. Anak berbakti? Tersisa 5 hari lagi. Jangan menangis lagi. Aku sedih melihatmu menangis. Aku janji, nanti kamu juga dapat apa yang dia punya. Bahkan lebih banyak dan lebih bagus. Oke? Kak Tania, jangan cemburu pada ibuku. Semua yang kukasih ke ibu adalah sisa dari Kak Tania. Ada pembunuh. Awas. Sarah. Ibu, ibu. Sarah, ini semua salahku. Saat itu, situasinya terlalu mendesak. Jadinya aku salah melindungi orang. Cepat bangun dan pukul aku. Ibu, ini salahku tidak melindungi ibu. Maaf ibu. Cepatlah sadar. Pelan-pelan. Tapi bilang, 2 hari ini dia pasti akan sadar. Semoga yang terluka aku. Kalian terus menjaganya, tidak sempat menemaniku. Jangan bicara yang tidak-tidak. Kalau kamu terluka, hatiku sakit. Aku tidak peduli, aku cuma mau kamu menemaniku. Joshua, mau adik laki-laki dan perempuan 3? Mau, Kak Tania. Cepat lahirkan adik laki-laki dan perempuan. Aku keluar kasih tahu pelayan istana agar tidak masuk ke sini. Pergilah. Baginda, pelan-pelan. Permaisuri, puas dengan apa yang dengar semalam. Tidak hanya semalam, Kak Jonas suka tubuhku. Kamu belum tahu? Semua barang yang dikasih Kak Jonas dan Joshua ke kamu adalah barang sisa yang tidak aku mau. Suplemen kesehatanmu juga dikasih duluan ke aku buat mengobati pilek. Sarah, lihat seberapa gagal pernikahanmu. Posisi pertama di dalam hati, suamimu dan putramu adalah aku. Waktu itu, Jonas adalah pangeran yang terpuruk. Kenapa kamu kasih dia jubah di hari musim dingin? Siapa suruh kamu sentuh? Jubah ini dari orang penting. Dia pernah menyelamatkanku waktu musim dingin ekstrem. Semakin luas jaring, semakin banyak ikan. Lihat, bukankah sekarang aku menang taruhan? Apa yang kamu tertawakan?
Jubah yang tidak bisa dilupakan Jonas selama 10 tahun. Hanyalah umpan dari Tania. Jonas, kau pikir kau dapat cinta, tapi kau cuma alat yang dimanfaatkan. Jonas, kamu tragis. Dasar gila. Nanti kita pergi bertemu ibu atau Kak Tania. Coba kupikirkan. Tania. 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 Kamu kenapa? Tabib. Tabib. Tania. Tania. Sarah, Tania tidak melakukan apa-apa. Tapi kenapa kamu sekejam itu sama dia? Ibu, kamu tahu tidak? Racun Gastra sangat mematikan. Racun Gastra? Aku tidak mengerti sama apa yang kalian katakan. Aku tidak mau selidiki lebih lanjut. Aku tidak tahu kenapa kamu tidak suka sama Tania. Dia itu tidak bersalah. Tidak bersalah? Aku 10 tahun tidak pernah keluar dari ibu kota. Setelah menikah sama kamu, aku terperangkap di dalam istana tinggi ini. Dari mana aku bisa mendapatkan racun Gastra? Tapi bilang, racun ini hanya bisa hilang pakai darah si pelaku. Sarah, kasih sedikit darahmu ke Tania. Dan masalah ini kuanggap berlalu, oke? Tidak peduli kalian percaya atau tidak. Aku tidak pernah meracuninya. Ayah, tidak boleh biarkan ibu pergi. Kak Tania akan kehilangan nyawa. Jonas, Joshua, kalian mau berbuat apa? Sarah, patulah. Nyawa orang paling penting. Kenapa kalian cuma percaya dia dan gak percaya aku? Aku bilang bukan aku yang meracuni. Bukan aku. Ayah, cepat ambil darah ibu buat Kak Tania. Sarah, kamu tahan sebentar. Tania harus hidup. Jangan. Sarah. 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 Aku Jonas, bersumpah. Tidak akan membiarkanmu menderita seumur hidup. Ibu, aku Joshua. Bersumpah pada langit akan melindungi dan menyayangi ibu. Tak akan biarkan ibu terluka sedikit pun. Demi Tania, kalian ingkar janji. Sarah, buka pintu. Sarah, buka pintunya. Sarah, kamu yang meracuninya, tapi malah kamu yang marah. Yang salah kamu. Kamu marah karena apa? Ibu, maafkan Joshua. Tapi Kak Tania langsung sembuh setelah minum darahmu. Dia itu tidak bersalah. Sarah, buka pintunya. Permaisuri, semua barang Anda sudah di sini. Kamu masih belum tahu kan? Semua barang yang dikasih Kak Jonas dan Joshua ke kamu adalah barang sisa yang tidak aku mau. Sisanya bakar semua. Permaisuri, barang-barang ini adalah barang berharga yang dikasih Kaisar ke Anda. Kenapa mau dibakar? Hati manusia lebih berharga dari barang apapun. Sarah. Ini tusuk rambut yang kamu kasih di tahun pertama pernikahan dari barang buangan Tania. Selama menikah 3 tahun, karena Tania suka biru kehijauan. Kamu selalu kasih kain baju di biru kehijauan. Tahun kelima pernikahan, kamu bahkan kasih aku sepatu bekas Tania. Ternyata aku tidak mendapatkan apa-apa selama 10 tahun ini. Sekarang,
Aku mau hidup sesuai keinginanku. Sarah, kamu mau kemana berpakaian seperti ini? Dia mengenakan pakaian ini waktu pertama kali. Aku bertemu dia 10 tahun yang lalu. Seluruh bangsawan menindasku. Padahal kamu sangat takut, tapi kenapa mau melindungiku dari serangan? Karena aku menyayangimu. Jonas, mulai hari ini, aku Sarah akan lindungi semuanya buatmu. Karena kamu, aku datang ke dunia ini. Sarah, wajahmu kelihatan membaik. Hari ini keselarasan 9 bintang. Ayo, kita sekeluarga. Lihat bintang di menara pengamat. Ibu, ayo pergi. Apa diikut? Hanya Kaisar dan Permaisuri yang boleh ke sana. Kalau dia pergi, aku tidak pergi. Sarah, dia cuma penasaran bentuk 9 bintang. Aku ajak dia tanpa maksud lain. Ibu, Kak Tania juga orang dekatku. Biarkan Kak Tania ikut juga. Dia pergi, aku tidak pergi. Baiklah. Kalau tidak mau, ya sudah, badanmu lemah. Dan baru teriris. Baru saja terkena panah. Tidak boleh kena angin dingin. Kalau ibu tidak pergi, ya sudah. Masa depan? Jonas, Joshua, kita tidak punya masa depan lagi. Mulai sekarang, aku kembalikan kalian ke Tania yang selalu memikirkan kalian. Akhirnya keselarasan 9 bintang sudah mau tiba. Hari itu, aku tidak tahu apa mereka melihatku atau tidak. Kak Jonas, kamu sedang lihat apa? Tidak ada. Bukan orang penting juga. Sama seperti aku tak tahu kalau hari ini aku akan hilang sepenuhnya. Sadar, tak ada jalan lagi buat menemukanku. Mereka akan bagaimana? Ayah, lihat. Sebentar lagi keselarasan 9 bintang. Benar, ini keselarasan 9 bintang. Yang ditunggu-tunggu sama ibumu. Kalau ibumu mengalah sedikit sama aku akan utus orang buat jemput dia ke sini. Ayah, kamu benar-benar baik sekali sama ibu. Tapi, ini sudah bukan urusanku. Jonas, Joshua, aku pulang. Mulai sekarang, aku tidak akan bertemu kalian lagi. Keselarasan 9 bintang muncul. Ibumu seharusnya sebentar lagi datang mohon padaku. Kenapa hatiku rasanya sakit sekali? Gawat! Permaisuri lompat ke sumur. Di mana? Sumur terbengkalai? Jonas, jangan panik. Hari ini adalah keselarasan 9 bintang yang dinanti Kak Sarah. Mungkin, jika makari tempat buat nikmatin aja. Kak Jonas, Kak Sarah selalu bijaksana, takkan bertindak seenaknya. Benar. Sarah adalah permaisuri yang menjadi panutan buat seluruh rakyat. Walaupun kaya dan terhormat, tetap harus rendah hati. Mana mungkin lompat ke dalam sumur. Oh benar. Ibu paling mencintaiku. Mana mungkin meninggalkanku. Mungkin Kak Sarah mau membuatmu khawatir, biar kamu lebih perhatian sama dia. Tidak masuk akal. Sekarang masih saja ngambek. Kalau dia tidak datang memohon sama aku tidak akan utus orang buat menjemputnya. Aku juga tidak akan meladeni ibu lagi. Apa kamu tahu, membohongi kaisar bisa dihukum mati? Hamba tahu hukumannya. Hamba tidak bohong pada kaisar. Hamba lihat permaisuri ke arah sumur terbengkalai. Sumur terbengkalai? Sarah, ternyata salahku. Selama ini bukan mau melihat bintang, tapi mau lompat ke sumur. Sarah, aku hanya pangeran yang terpuruk. Tidak bisa kasih apa-apa ke kamu. Apa kamu akan menyesal? Jonas, aku tidak mau apa-apa. Tapi di duniaku, harus setia sama pasangan seumur hidup. Kalau kamu mengkhianatiku, aku akan hilang dari duniamu selamanya. Kari ke ujung dunia pun, tak akan temukan jejakku. Kalau berani pergi, aku akan mati-matian cari kamu. Sarah, kembali. Dengarkan aku, Sarah.
Sarah, jangan Sarah. Sarah. Sarah, kumohon jangan lompat Sarah. Aku Jonas, bersumpah tidak akan membiarkanmu menderita seumur hidup. Ibu, Joshua bersumpah pada langit akan melindungi dan menyayangi ibu, tak akan biarkan ibu terluka. 9 hari lagi, fenomena keselarasan 9 bintang. Harapanku satu-satunya, bisa kembali ke zaman modern. Semua kejadian di masa lalu, dilupakan saja. Masa depan dimulai dari hari ini. Jangan. Sarah, jangan. Baginda, orang mati tak bisa hidup lagi. Jaga kesehatanmu baik-baik. Jangan gegabah. Ayah, Sekumpulan budak tidak berguna. Cepat ke bawah, cari Sarah. Hamba turun ke sumur sekarang. Baginda, turut berduka cita. Anda harus jaga kesehatan baik-baik, baru bisa mengurus pemakaman permaisuri. Jangan bicara sembarangan. Sarah hanya terluka saja. Dia sama sekali tidak mati. Dia hanya menungguku turun menyelamatkannya. Begitu dia naik, Sarah akan baik-baik saja. Sarahku sudah mau naik. Kali ini, ku maafkan sikap kekanak-kanakannya. ibu, jangan menakutiku lagi. Aku sudah takut setengah mati. Di mana Sarahku? Kenapa tidak bawa dia naik? Jawab. Kenapa kamu tidak bawa ibuku naik? Aku mau ibuku. Waktu turun ke sumur, tak lihat permaisuri. Ini hanya ilusi. Secara lompat waktu terjadi keselarasan 9 bintang. Ini ilusi yang diciptakan keselarasan 9 bintang. Sarahku sama sekali tidak melompat ke sumur. Dia masih di Aula Tirta. Sarah, tak apa lewatkan keselarasan 9 bintang. Aku bawa kamu kemana suka. Hanya bawa kamu. Sarah. Sarah, Baginda. Aula ini dingin sekali. Tutup pintunya dong. Kalau sampai permaisuri kedinginan, ku hukum kalian seberat-beratnya. Sarah. Akhirnya aku kembali ke dunia nyata. Dunia nyata cuma 10 jam. Aku menjalani 10 tahun di dunia lintas waktu. Aku yang sekarang seperti sudah menua 10 tahun dalam semalaman. Kenapa bisa begini? Sarah. Ikun Jonas? Di mana permaisuri? Kalian bisu? Aku tanya. Permaisuri tidak mengizinkan kami ikut. Dia keluar sendiri. Ke arah menara pengamat bintang? Sebelum permaisuri pergi, apa ada meninggalkan barang untukku? Tidak ada. Apa ada meninggalkan pesan untukku? Tidak ada. Tidak mungkin. Tidak akan. Sarah tidak akan membuatku kesulitan mencarinya. Di mana semua barang ini? Apa Sarah membawanya pergi? Semuanya sudah dibakar sama permaisuri. Tidak mungkin. Semua barang kesukaan permaisuri. Tak mungkin dia bakar. Kami tidak berani berbohong. Semuanya sudah dibakar sama permaisuri. Kalian semua sedang membohongiku. Sarah pasti diculik sama pembunuh. Benar. Utus lebih banyak orang buat melindungi Sarah. Ini. Sarahku sudah tidak mau aku lagi. Sumur terbengkalai tidak ada, Aula Tirta juga tidak ada. Sarah, sebenarnya kamu di mana? Sarah, aku sudah tahu salah. Jangan sembunyi dariku lagi ya.
cari ke semua istana. Sekalipun harus membongkar aula istana, kalian harus menemukan permaisuri. Hidup atau mati, dia harus ditemukan. Baginda, Sudah menemukan Sarah? jawab, Kaisar. Masih belum ada kabar tentang permaisuri. Tapi kami menemukan sesuatu di istana Nona Tania. Barang ini sudah diperiksa sama tabib. Semuanya berhubungan sama racun Gastra Siraga. Ini buku Gastra. Dan yang di dalam botol itu adalah induk Gastra. Induk Gastra? Benar. Barang ini adalah racun Gastra yang masuk ke tubuh Nona Tania. Bawa Tania ke sini. Kak Jonas, apa sudah menemukan Kak Sarah? Kak Tania. Ayah Kak Tania terluka. Cepat tolong dia. Tanya, dari mana dapat buku Gastra dan racun Gastra ini? Tapi Kak Tania baru kena racun Gastra semalam. Lalu, kenapa buku Gastra ada di kamarnya? Cepat ambil darah ibu buat Kak Tania. Sarah, kamu tahan sebentar. Tania harus hidup. Jangan. Apa karena ini ibu sudah tidak peduli lagi dan memutuskan meninggalkanku dan ayah? Kenapa? Kenapa mau menjebak ibu? Tidak. Kak Jonas, Joshua, kalian harus percaya. Aku tidak begitu. Tania, Sarah tinggal di istana tertutup. Mana mungkin bisa mendapatkan racun Gastra dan buku Gastra ini? Induk Gastra ada di tempatmu. Terus, bagaimana bisa kamu kena racun semudah itu? Aku. Awalnya kupikir, kamu wanita yang baik dan polos. Tapi tidak kusangka kamu berani sekali menjebak permaisuriku. Tania, aku akan membuatmu membayar semua tindakanmu ini. Demi wanita jahat sepertimu, aku malah melukai ibu yang sangat menyayangiku. Kamu sudah menyudutkan ibuku sampai mati. Tania, kamu pantas mati. Kalian bilang aku yang menyudutkan permaisuri. Bukankah Baginda dan Yang Mulia yang menyudutkannya sampai mati? Tania, kamu masih tidak mau mengaku? Aku yang minum racun Gastra. Tapi kalian juga percaya kan? Kalian bilang aku jahat dan bilang aku menyudutkan permaisuri. Konyol, aku cuma wanita biasa. Mana mungkin aku bisa racuni permaisuri? Sarah lebih memilih bunuh diri daripada harus jadi permaisuri yang mulia. Bukankah kalian, suami dan anak yang baik, menyudutkannya sampai bertindak ekstrem? Kamu. Wanita yang dicintai, mana mungkin mau bunuh diri? Itu karena dia sudah tahu kalian tidak setia dan jijik sama sikap munafik kalian. Dia tidak mencintai kalian lagi. Dia mencintaiku. Dia mencintaiku. Dia mencintaiku 10 tahun dan akan mencintaiku seumur hidup. Aku anaknya yang paling dia cintai. Dia pasti akan memaafkanku. Pengawal, kurung dia. Tania menjebak permaisuri. Tidak mau bertobat. Dan tidak bisa dimaafkan. Kurung dia di penjara. Dan siksa dia setiap hari untuk menghibur permaisuri yang ada di surga. Baginda, aku sudah tahu salah, Baginda. Dia hanya penggantiku saja. Akulah wanita yang paling kamu cintai. Baginda. Ayah, aku salah. Aku bersalah sama ibu. Aku mau ibu kembali. Ku dengar, kamu sudah datang ke sini 5 kali bulan ini. Apa ada urusan? Biro Astronomi Kekaisaran. Kita ke Biro Astronomi Kekaisaran. Sebelum permaisuri menghilang, dia memang pernah bertanya arah terjadinya fenomena. Hari dia menghilang, sumur yang dia pilih pas ada di bawah fenomena. Baginda, Anda yakin permaisuri hilang begini? Tuan Danu, apa maksudmu? Dengan bantuan fenomena 9 bintang,
harus rasakan sakit luar biasa dan hadapi bahaya maut. Hamba juga berkali-kali peringati permaisuri. Sebagai seorang permaisuri, kenapa bersikeras melompat ke sumur? Semua bangsawan menindasku. Padahal kamu sangat takut, tapi kenapa mau melindungiku dari serangan? Karena aku menyayangimu. Jonas, mulai hari ini, aku Sarah akan melindungi semuanya buatmu. Mungkin karena kamu, jadinya aku datang ke dunia ini. Sarah, datang ke dunia ini demi aku. Sekarang, dia lebih memilih merasakan sakit demi tinggalkan tempat ini. Aku pasti akan menemukan Sarah. Pasti akan... Sarah, sudah waktunya bangun dan sarapan. Ibu, Sudah sebesar ini, kenapa masih... Sarah, Siapa yang mengubah putri yang kubesarkan 17 tahun menjadi seperti ini? Sayang, sebenarnya apa yang sudah kamu lalui dalam semalaman? Ibu, maaf. Sarah! Ayah. Ibu, aku bermimpi. Mimpi yang berlangsung selama... Ayah. Ibu. Aku ingin keluar negeri. Kondisiku yang sudah tua sekarang sudah tidak cocok lanjut belajar di sini. Aku mau belajar di luar negeri sambil rawat badan. Ayah mendukungmu. Ibu juga mendukungmu. Aku mengemis cinta selama 10 tahun. Di dunia bukan milikku. Jonas, kupikir aku akan sengsara setelah meninggalkanmu. Tapi ternyata, aku sama sekali tidak membutuhkan cintamu. Ayah, Ibu, aku pergi. Ayah, lihat. Ibu. Sarah. Sarah. Keselarasan 9 bintang sangat langka. Fenomena berikutnya akan terjadi 1000 tahun lagi. Tuan Danu, maksudmu, aku tidak dapat menemukan Sarah lagi? Baginda, pakaian permaisuri aneh. Mungkin dia bukan dari dunia ini. Dia tidak mati, hanya kembali ke dunianya sendiri. Kembali ke dunianya sendiri. Hanya ada satu cara untuk melintasi dunia. Batas waktu hanya 3 tahun. Setelah 3 tahun, berhasil menemukan permaisuri atau tidak, Baginda dan Yang Mulia harus kembali. Kalau tidak, Baginda dan Yang Mulia akan lenyap. Anda adalah kaisar, dan Yang Mulia adalah calon kaisar. Apa kalian yakin mau pergi? Aku. Sarah. Cari mati ya. Sarah. Ngapain kamu? Minggir. Aku sudah sepenuhnya meninggalkan dunia Jonas. Tapi karena keadaanku lagi kacau, aku terpaksa meninggalkan rumah. Sarah, aku sudah datang ke duniamu. Aku datang membawamu pulang. Sebenarnya kamu di mana? Sarah, Ngapain kamu? Mau masuk atau tidak? kamu bukan Sarahku. Penderitaan Baginda akan terus bertambah setiap hari, waktu berada di dunia lain. Sarah, sebenarnya kamu di mana?
Kok kamu di sini, Stephen? Lihat ekspresimu. Belum sampai 5 tahun, kamu sudah lupa aku. Mana mungkin, kamu teman lamaku. Paman dan Bibi, khawatir kamu sendirian, jadi mereka mempercayakanmu ke aku. Tidak usah repot. Aku ke luar negeri juga buat melatih kemandirian. Pergi saja. Aku jelasin ke ibu. Aku yang minta sendiri. Waktu dengar kamu mau keluar negeri, aku langsung cepat-cepat datang ke sini. Sarah, aku menyukaimu. Aku sudah menyukaimu 5 tahun. Maaf, aku... Tidak, kamu tidak perlu buru-buru minta maaf. Sarah, menyukaimu adalah urusanku. Aku tiba-tiba mengungkapkan perasaanku sebelum memastikan perasaanmu. Aku yang seharusnya minta maaf. Apa kita masih bisa jadi teman? Ya, maaf ya. Sudah bikin kamu kaget. Bukan kaget, tapi sedih. Mulai hari itu, aku ke luar negeri 3 tahun buat pemulihan psikologis. Sebentar, Rumahku ada di sebelah. Kamu mau coba masakanku tidak? kamu bisa masak? Suasana hatimu tidak baik. Pasti tidak berselera. Sebenarnya, aku jago bikin hidangan bernutrisi. Jonas, aku datang bulan, perutku sangat sakit. Tolong buatkan air gula merah ya. Pria itu akan buatkan air gula merah. Untuk pasangan yang lagi datang bulan. Aku ini pria, seorang pemimpin. Mana mungkin aku turun ke dapur? Ada apa? Ternyata pria juga boleh masak buat wanita. Sebentar, Ada satu film yang sangat aku suka. Kamu mau nonton bareng aku tidak? Jonas, buku cerita favoritku tentang cinta rahasia. Kau babakah? Kamu cuma tahu cinta rahasia yang buang-buang waktu. Aku pria, pemimpin, yang kupedulikan negara dan tanah air. Apa ada masalah sama film ini? Tidak, aku cuma merasa kita punya sedikit koneksi batin. Ternyata suka kisah cinta rahasia yang panjang tidak berarti membuang waktu. Stephen menjagaku selama 3 tahun di luar negeri. Pulang dari luar negeri, aku putuskan nikah sama Stephen. Hari ini pertama kali jadi pengantin, kan? Jangan gugup. Sudah bukan pertama kali. 3 tahun lalu, aku baru saja putus cinta. Pernah dilukai oleh cinta, bukan berarti harus menutup diri. Aku berani melepaskan dan berani mencintai. Kamu yakin pilih aku? Setiap saat aku yakin. Nikah sama dia! Nikah sama dia! Aku... Tidak boleh. Siapa itu? Kenapa berpakaian begini? Bau sekali. Sarah, akhirnya aku menemukanmu. Setelah 3 tahun mencarimu, aku tahu. Kamu pasti terperangkap di dunia lain ini. Aku punya cara membawamu pulang. Ikut aku pulang ke rumah, ya? Ibu, Joshua sangat merindukanmu. Ayo kita pulang. Rumah? Disinilah rumahku. Sarah, kamu bicara apa? Aku tahu dulu aku dan Joshua sudah berbuat salah padamu. Kami sudah mencarimu 3 tahun. Sarah, ikut aku pulang. Aku anggap semua tak pernah terjadi.
Sarah yang dulu sudah mati, tidak bisa kembali lagi. Ibu, kamu tega mencampakkanku? Kenapa aku tidak tega? Bukankah 3 tahun lalu aku sudah memilih? Sarah, mau semarah apapun, jangan asal bicara. Joshua anak paling kamu sayangi. Dia terjatuh, menangis histeris. Jangan menangis di sini. Ibu. Aku bukan ibumu. Ibumu sudah mati 3 tahun lalu. Cintanya juga ikut hilang. Joshua. Aku kasih kamu nama Joshua. Karena berharap kamu terbuka dan jujur. Aku yang waktu itu sangat berharap padamu. Tapi kamu sudah mengecewakan harapanku. Bukan aku yang tidak mau kamu. Tapi waktu kamu memilih Tania. Kak Tanya, yang cepat lahirkan adik laki-laki dan perempuan. Aku beritahu pelayan istana agar tidak masuk. Ayah, ambil darah ibu untuk Tania. Kamu hancurkan hubungan kita. Ibu, aku salah. Sebagai mantan ibumu, aku ajari kamu sebuah pelajaran hidup. Tidak semua kesalahan bisa dimaafkan, terutama pengkhianatan. Ibu, aku salah. Bukan, Sarah. Joshua masih berusia 5 tahun. Dia masih kecil, tidak mengerti. Dia masih kecil kamu. Berani bilang suka sama Tania. Bukan dari arahanmu? Aku terbawa nafsu. Salah sangka rasa terima kasih itu cinta. Dengar penjelasanku. Kenapa aku harus dengar penjelasan? Aku juga sudah nggak mau kamu lagi. Sarah, kamu bicara apa? Aku tidak setuju. Kamu tidak setuju? Waktu kamu berhubungan intim sama Tania. Pernahkah kamu pikir aku setuju atau tidak? Waktu badai petir yang kutakuti, kamu bawa Joshua menginap di tempat Tania. Kamu membiarkan Tania memakai penutup dadaku. Berhubungan intim di sebelahku. Waktu aku belum siuman. Waktu aku lompat ke sumur. Kamu bawa Tania naik ke menara pengamat bintang. Semua orang tahu rasa sukamu pada Tania. Kamu membuatku jadi bahan lelucon orang-orang. Kamu punya hak apa? Atas dasar apa kamu datang menghalangiku? Bisa mengejar kebahagiaanku? Aku tidak begitu. Sarah, kamu benar-benar tidak mau kami. Dan mau mengakhiri hubungan kita, Sarah. Sarah. Aku sudah tahu salah. Aku akan nurutin kamu. Aku dengerin semua omongan kamu. Kita sudah lama tidak ada masa depan lagi. Ada. Pasti ada. Aku janji. Tidak akan pernah jatuh cinta sama wanita lain lagi. Aku hanya terbawa nafsu kali ini saja. Aku salah. Aku sudah tahu salah. Kita mulai kembali. Ya? Aku sudah tahu salah. Sarah, kumohon jangan meninggalkanku. Si jalang Tania itu yang menggodaku. Dia pakai penutup dadamu. Aku jadi tergoda. Biarkan dia naik keranjangku. Aku salah. Sarah, aku sudah mengurungnya di penjara. Aku pasti akan membuatnya menanggung akibat karena sudah menyakitimu dan memfitnahmu. Yang kubenci dari awal bukan Tania, tapi kamu. Kamu yang pilih cuek. Kamu yang kasih dia kesempatan nyakitiku. Kamu biarkan dia berkali-kali injak harga diriku. Yang berkhianat itu kamu. Yang menyakitiku itu juga kamu. Yang menyakitiku itu juga kamu. Jonas, begitu teringat aku mencintaimu 10 tahun penuh. Aku merasa sangat jijik. Setelah 3 tahun, Baginda dan Yang Mulia harus kembali. Kalau tidak, kalian akan lenyap. Hari ini adalah hari terakhir. Satu-satunya kesempatanku membawa Sarah pulang. Sarah. Lepaskan aku. Aku tak akan lepas. Aku bawa kamu pulang. Kamu selamanya permaisuriku. Sarah. Jauh dari Sarah. Siapa mereka? Bukan orang penting kok. Kak Jonas, kamu sedang lihat apa? Tidak ada. Bukan orang penting. Sarah, dia siapa? Kenapa kamu pakai baju pengantin untuknya? Jawab. Ini pernikahanku. Dia adalah suamiku. Tidak mungkin. Sarah, kamu pernah bilang harus setia sama pasangan seumur hidup. Kamu membohongiku, kan? Jonas, semua ada sebab akibat. Kamu yang sudah menyerah sama hubungan ini. Sarah, ayo kita pergi. Kamu milikku, Sarah. Sarah. Tania, kenapa kamu di sini? Sarah, susah sekali aku mencarimu.
kenapa aku ada di sini. Sarah, kamu hanya penggantiku. Kamu selamanya cuma penggantiku. Kak Jonas sungguh mencintaimu. Itu tidak mungkin. Lepaskan. Sampah sepertinya tidak pantas diperebutkan. Cepat bawa dia pergi, biar kamu bisa jadi permaisurinya. Teruslah berpura-pura. Kamu sangat cinta mati sama Kak Jonas. Mana mungkin merelakannya. Hari ini aku akan membuatmu melihat. Kak Jonas, pilih kamu atau pilih aku. Kamu mau melakukan apa? Sarah, kamu tidak apa-apa kan, Sarah? Kamu bukan Sarah. Sarah, kamu baik-baik saja kan? Cepat lihat, sepertinya pria di kolam itu tidak bisa berenang. Ayah, kumohon, ibu cepat selamatkan ayah. Sarah, aku benar-benar mau menyelamatkanmu. Aku akan perbaiki kesalahanku. Sudah terlambat. Kasih aku kesempatan lagi. Sekali saja. Aku cari kamu 3 tahun di dunia ini. Aku sudah tahu salah. Hari ini hari terakhir. Kalau kau beri kesempatan introspeksi, que pria brengsek sepatimu. Itu sama saja menginjak cinta orang lain. Atas dasar apa kamu merasa pantas? Akan selalu ada orang yang menunggumu di tempat. Kenapa kamu yakin? Cinta takkan hilang? Aku benar-benar mencintaimu. Cinta? Kalau ini juga termasuk cinta, berarti cinta sejati terlalu murah. Selagi masih ada waktu, cepat pergi. Steven, kita lanjutkan pernikahan kita. Oke. Sarah, apa kamu bersedia menikah sama aku? Bagaimana denganmu? Sebenarnya 3 tahun yang lalu, aku sudah lama mau bilang. Aku bersedia. Kak Jonas, cepat keluarkan cermin itu. Waktunya hampir habis. Kita tak bisa kembali saat langit terang. Kak Jonas. Yang mulia, cepat mohon sama ayahmu. Aku tak tahan di dunia ini lagi. Selalu menyiksa. Ayo, cepat pergi. Ayah, Cepat, ayo kita cepat pergi. Apa kamu mau pulang? kalau ibu tidak ada, rumah juga tidak ada. Tidak. Kita temani ibumu di dunianya. Lalu, lihat bintang untuk terakhir kali. Baik. Ibu, ayo kita pergi. Kalau dia pergi, aku tidak pergi. Baiklah, kalau tidak mau, ya sudah. Kalau ibu tidak pergi, ya sudah. Ayah, lihat. Akan ada keselarasan 9 bintang. Pina, ini keselarasan 9 bintang yang ditunggu ibumu. Kalau ibumu mengalah sedikit sama aku akan utus orang buat jemput dia ke sini. Bintang sudah muncul.